Prediksi DNJ soal nasib hak angket, pemenang yang diputuskan KPU yang sah? Pada bulan Maret akhir, April, apalagi Mei, Juni, dan seterusnya, politik Indonesia pasca pemilu presiden 2024 akan baik-baik saja. Mengapa saya berpandangan demikian? Kita mulai dengan data dan berita. Ini 3 isu hot yang sekarang ini bergulir sangat kerasnya. Pertama, isu pemilu curang. Kedua, isu hak angket yang terus digulirkan di DPR. Dan ketiga, kemungkinan partai di kubu 01 atau 03 akan gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita mulai dengan berita. Ini pernyataan dari Mahfud MD sendiri. Ia tidak hanya menjadi calon wakil presiden dari koalisi 03, namun ia juga berpengalaman dari sisi hukum. Dan Mahfud menjelaskan bahwa ini tradisi panjang yang kala selalu menuduh KPU atau pemilu itu curang. Namun saat ini lebih jauh lagi, bahkan kecurangan itu akan pula dicoba untuk dibawa menjadi hak angket di DPR. Dan hak angket itu memang merupakan hak DPR yang diberikan oleh konstitusi. Tapi bagaimanakah kita melihat nasib perjuangan pembuktian curang ini? Ujungnya nanti adalah KPU dan Mahkamah Konstitusi dan juga lewat Bawaslu. Ini jadwalnya, bahwa sudah ditetapkan tanggal 20 Maret 2024 itulah final. KPU akan umumkan siapa pemenangnya. Tentu pihak yang dianggap kalah bisa menjadwalkan gugatannya dan itu diberikan waktu 1-3 hari, dan MK pun bersidang tak lebih dari 14 hari kerja. Dapat kita pastikan bahwa di awal April setelah keluar putusan MK, maka siapapun yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden hasil putusan MK itu tak lagi bisa digugat. Berbagai gonjang-ganjing kecurangan pemilu akan selesai melalui waktu karena sulitnya pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Bisa kita bayangkan, Prabowo Gibran unggul 58%. Katakanlah ingin digugat 8% saja agar menjadi 2 putaran, itu artinya 8% dikali 204 juta pemilih, itu sebanyak 16 juta pemilih harus dibuktikan di meja pengadilan bahwa itu tidak sah mendukung Prabowo. Dan itu minta ampun banyaknya. Soal tuduhan curang, itu tradisi 5 tahunan sejak Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pihak yang kalah selalu menuduh curang, lalu kemudian itu selesai di Mahkamah Konstitusi. Dan apa hasilnya? Hasilnya sama, baik Pilpres 2004 hingga 2019, sama hasilnya, bahwa pemenang KPU itulah yang akhirnya sah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, dan sah mereka memerintah. Sudah terjadi 4 kali Pilpres, 2024 ini pun akan berujung yang sama.